Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting, ini merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer. Ini khususnya bagi Bapak Ibu honorer yang berijazah mulai SMA ke bawah. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait dengan hal ini tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua para honorer tanpa terkecuali ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi PNS maupun P3K. Terkait dengan hal tersebut, beberapa informasi sebelumnya juga sudah kita share melalui channel ini, yaitu bahwa ada peluang untuk para honorer SMA ke bawah untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya untuk pengangkatan itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh honorer, terutama yang berijazah di bawah SMA ini, yaitu tentang syarat pengangkatannya. Ingat Bapak Ibu, ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Mengenai syarat mutlak ini yang mesti dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer yang berijazah di bawah SMA, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UASN pada tanggal 3 Oktober yang lalu, tidak sedikit tenaga honorer yang mengharapkan untuk segera diangkat menjadi ASN maupun P3K. Artinya, semua Bapak Ibu honorer berceria, gembira karena Undang-Undang ASN telah disahkan. Sebab dalam Undang-Undang ASN terkandung hal yang menjamin nasib honorer. Sutrisno yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tenaga Kependidikan atau Tendik, Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHN K2I, menyatakan bahwa sampai detik ini masih belum ada kebijakan khusus untuk mereka. Apalagi tidak sedikit yang berijazah di bawah SMA sederajat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sistem paruh waktu merugikan honorer dengan masa pengabdian panjang. Sehingga mereka meminta pemerintah untuk mengakomodasi seluruh honorer tendik menjadi P3K full time. Itu adalah satu harapan para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN dalam bentuk P3K. Kemudian, lebih lanjut ia berharap bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi honorer yang ijazahnya di bawah SMA. Walaupun ijazahnya rendah, kemampuannya sudah setara sarjana. Bicara soal pelaksanaan pekerjaan selama ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa Undang-Undang ASN baru menjadi salah satu solusi penyelesaian honorer. Sebab terdapat 2,3 juta honorer akan diselesaikan hingga Desember 2024. Itu adalah respon dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Selanjutnya, para honorer ini akan diselesaikan lewat jalur P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kemudian hal tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Akan tetapi,
Tidak semua tenaga honorer menjadi bagian dari sistem P3K paruh waktu. Ada syarat dan ketentuan yang perlu menjadi satu perhatian khusus terkait dengan hal tersebut. Tentunya untuk kriteria penetapannya, yang mana honorer yang ditetapkan untuk bisa diangkat menjadi ASN, P3K full-time dan part-time itu, tentu ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Jadi berikut ini ada beberapa syarat tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu berdasarkan informasi dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi ini bisa kita yakini Bapak Ibu karena memang informasinya bersumber dari sumber yang dapat dipercaya. Katanya berdasarkan informasi dari Komisi 2 DPR RI. Pertama, kriteria penilaian. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Berikut adalah seleksi yang ketat. Berikutnya adalah jaminan kesehatan. Dan terakhir adalah pengawasan yang ketat. Jadi ini 5 poin ya yang menjadi satu syarat atau kriteria bagi para honorer ini nantinya untuk diangkat menjadi ASN, baik P3K per waktu, demikian dengan P3K penuh waktu. Selanjutnya, berikut adalah tenaga honorer yang berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pertama, tenaga honorer pengemudi. Yang kedua, tenaga honorer pendidik. Yang ketiga, tenaga honorer kebersihan. Hanya satu hal yang perlu jadi pertimbangan adalah poin yang kedua, itu tenaga honorer pendidik. Apakah tenaga honorer pendidik yang dimaksud adalah Bapak Ibu guru di sekolah atau tendiknya dalam arti tenaga kependidikannya seperti pegawai tata usaha, laboratorium, kemudian tenaga yang lain. Tapi di sini disampaikan tenaga honorer pendidik. Jadi nantinya ini jelas pada peraturan yang akan mengatur terkait dengan hal tersebut. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan bahwa honorer yang beralih status sebagai P3K akan diupayakan untuk mendapat uang pensiun. Dan ini bukan hanya diupayakan, sepertinya payung hukum terkait dengan pensiun P3K itu sudah ada. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pegawai P3K akan kita usahakan dapat uang pensiun dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu. Tidak ada beda antara PNS dan P3K. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan honorer berijazah di bawah SMA yang segera diangkat menjadi ASN dalam arti P3K. Jadi semoga semua syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam hal pengangkatannya bisa dimiliki oleh seluruh honorer. Demikian informasinya. Sampai bertemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.